Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di pembelajaran IPA kelas 7. Saya yakin setelah kalian libur 2 hari menjelang puasa, kalian mempunyai energi baru untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Pada kesempatan kali ini Bapak juga ingin menyampaikan pada siswa-siswi SMP Santa Teresia yang wajib menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kalian pada tahun ini berjalan dengan lancar dan puasa yang kamu jalankan itu bisa membantu kalian untuk menjadi pribadi yang semakin sempurna. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran tentang tata surya kita. Kali ini Bapak mau bicara tentang matahari dan planet. Yang pertama, Bapak mau bicarakan tentang matahari. Yang kita ketahui matahari itu merupakan pusat dari tata surya. Perlu kalian ketahui bahwa para ahli itu membagi matahari menjadi 4 lapisan. Yang pertama adalah korona, di mana korona ini merupakan lapisan terluar matahari dan bisa dilihat pada waktu gerhana matahari. Yang kedua itu adalah kromosfer. Lapisan di dalamnya itu disebut dengan kromosfer. Baik korona maupun kromosfer itu disebut sebagai atmosfer matahari. Lapisan di dalamnya lagi, di bawahnya lagi itu disebut dengan fotosfer, dan yang paling dalam adalah inti matahari atau core. Kalau kamu perhatikan dari korona sampai inti matahari itu bisa kamu lihat dari data ini bahwa suhu matahari itu sangat tinggi. Nah, Bapak bertanya nih, bagaimana manusia bisa memperkirakan suhu matahari? Padahal kita ketahui bahwa matahari itu letaknya sangat jauh, bersuhu tinggi lagi, sangat tinggi. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara memperkirakan suhunya? Nah, itu kamu cari, Bapak tidak jawab sih. Kamu cari informasi untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi itu. Yang berikutnya adalah planet. Jadi sekarang disepakati bahwa hanya akan ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang paling luar adalah Neptunus. Kamu hafalkan planet-planet itu, urut dari yang paling dekat dengan matahari sampai yang terjauh dari matahari. Baik, kita bicarakan lebih dalam lagi tentang planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang pertama adalah Merkurius. Jadi Merkurius itu mempunyai ciri-ciri antara lain adalah sebagai berikut. Merupakan planet yang paling kecil dan terdekat dengan matahari. Berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap ke matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Skala rotasinya 59 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, apakah
Merkurius itu bisa ditempati manusia. Kamu cari jawaban, kamu tentukan jawabannya berdasarkan data-data yang ada pada planet Merkurius ini. Lalu kala revolusinya itu adalah 88 hari. Jadi 1 tahun di Merkurius itu hanya 88 hari. Jadi lebih singkat daripada 1 tahunnya di bumi. Berikutnya adalah planet Venus. Ciri-ciri planet Venus adalah biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja karena terlihat pada waktu senja dan pada waktu fajar. Berwarna putih kekuning-kuningan. Memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari. Memiliki diameter 6052 kilometer. Berotasi melawan arah rotasi planet lain. Nah, jadi kalau planet lain itu berotasi dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur, maka Merkurius itu, maksud saya Venus itu berotasi dari timur ke barat. Lalu kala rotasinya 244,7 jam. Jadi 1 hari di Venus itu kalau dibandingkan dengan bumi itu 244 lebih 7 jam kali dibanding dengan 1 hari di bumi. Kala revolusinya 462 hari. Nah, kalau kamu mau mencoba menemukan Venus, itu posisinya itu seperti ini pada waktu senja, pada waktu pagi hari maksud Bapak. Nah, pada waktu senja malam hari itu posisinya dengan bulan seperti ini. Kamu bisa lihat Venus ini dengan mata telanjang. Yang berikutnya adalah bumi. Jadi ciri-ciri dari planet kesayangan kita ini adalah sebagai berikut. Berwarna biru kehijau-hijauan. Itu mungkin disebabkan karena sebagian besar permukaan bumi itu ditutupi oleh air. Memiliki jarak rata-rata dengan matahari sebesar 149,6 juta kilometer dengan matahari. Memiliki diameter sebesar 12.742 kilometer. Memiliki 1 buah satelit alami yang disebut dengan bulan. Kala rotasinya itu 1 hari atau 24 jam. Sedangkan kala revolusinya adalah 365,25 hari. Planet berikutnya adalah planet Jupiter. Planet Mars. Planet Mars itu perlu kamu ketahui, awalnya diduga merupakan planet yang bisa dihuni oleh manusia. Tapi kenyataannya ternyata Mars itu mempunyai atmosfer yang sangat tipis dan terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan air. Ciri-ciri lainnya itu sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 kilometer.
mempunyai 2 satelit alami yang disebut dengan Phobos dan Deimos. Nah, planet berikutnya itu baru yang disebut dengan planet Jupiter. Jadi planet Jupiter itu merupakan planet terbesar dalam tata surya. Ukurannya mencapai 11 kali lebih besar dari planet Bumi. Mempunyai warna putih, orange, dan coklat yang berlapis-lapis. Tidak mempunyai permukaan padat karena terbentuk dari putaran gas raksasa. Lalu yang kelima, kemiringan ekuatornya 3 derajat. Memiliki badai dahsyat yang terlihat seperti bintik merah. Terbentuk dari kumpulan gas hidrogen dan helium. Ini sama dengan yang dimiliki oleh matahari sebetulnya. Lalu memiliki 75 satelit alami. Planet berikutnya yaitu planet Saturnus. Ini planet yang indah ini. Kenapa planet yang indah? Karena mempunyai cincin. Jadi planet yang mempunyai yang bercincin itu adalah planet Saturnus. Ciri-cirinya adalah planet terbesar kedua dalam tata surya. Warnanya kuning. Ekuatornya sekitar 27 derajat. Hampir sama lah dengan ekuator bumi. Kalau kemiringan ekuator bumi itu adalah 23,5 derajat. Itu kalau kemiringan ekuator bumi. Lalu memiliki cincin yang sangat besar dan indah. Tidak memiliki permukaan padat seperti hanya pada Jupiter. Bahan dasarnya juga sama, hidrogen dan helium. Memiliki 82 satelit alami. Planet berikutnya adalah planet Uranus. Ini juga mempunyai cincin, tapi cincinnya tidak setebal yang dimiliki oleh Saturnus. Jadi planet ini adalah merupakan planet yang cukup besar jika dibanding dengan Bumi, karena ukurannya mencapai 4 kali lebih besar daripada ukuran dari planet Bumi. Berwarna biru muda. Merupakan planet es raksasa dengan kemiringan ekuator 98 derajat. Jadi ekuatornya sangat miring. Berevolusi terhadap matahari dengan gerakan seperti bola yang menggelinding. Memiliki 27 satelit alami. Planet Neptunus itu adalah planet yang terjauh dari matahari dalam tata surya. Berwarna biru tua. Merupakan planet es raksasa. Planet raksasa es. Permukaannya gelap, dingin, dan berangin supersonik. Kemiringan ekuatornya 28 derajat. Memiliki cincin planet dan memiliki 14 satelit alami. Jadi itu pembelajaran kita pada video kali ini. Silakan dipelajari, didengarkan, diperhatikan video pembelajaran yang Bapak kirimkan ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan.